Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan demo project aplikasi Ayam Bangkok, di mana ini dibuat menggunakan PHP Laravel 8. Untuk basis datanya menggunakan MySQL, dan untuk servernya saya menggunakan SAMPP. Kita langsung mulai saja. Di sini kita akan melakukan login terlebih dahulu. Pada halaman ini dashboard, di sini ada sebuah absensi yang dimana ini akan menggunakan kamera depan, kamera belakang. Jika kita membuka website ini menggunakan HP, di sini kita akan meng-scan barcode, yang dimana barcode tersebut akan melakukan presensi para karyawan. Dan di sini terdapat ada informasi untuk menu makanan dan juga berapa orang yang pesan dan juga yang tidak pesan. Di sini tampilan ini hanya dikhususkan untuk pengguna admin. Lalu berikutnya ada di bagian laporan absensi, yang di mana laporan absensi ini kita akan melihat semua data karyawan yang di mana mereka absen di jam berapa dan di jam berapa mereka pulang. Jadi misalnya kita akan melihat dari tanggal awal, misalnya saya ingin melihat tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Dan kita bisa melihat di sini, kita bisa memfilter ya, memfilter divisi yang ingin kita lihat. Misalnya kita ingin melihat semuanya, di sini kita bisa langsung tekan lihat data. Nah, lalu kita bisa langsung ketika setelah melihat data, kita bisa mengekspornya ke bagian Excel. Kita tinggal pencet aja, lalu akan langsung terinstall untuk datanya dan masuk ke bagian Excel. Lalu di bagian berikutnya ada di bagian data absensi. Di sini akan memperlihatkan hasil yang kita absen di bagian dashboard, yang bagian kita absen barcode, itu akan langsung masuk ke bagian data absensi. Yang dimana dia akan langsung mendetek tanggal dan jamnya, dia jam berangkat itu awal dia datang jam berapa, dan di jam pulang itu juga akan bisa ke absen setelah jam pulang. Dan di sini ada bagian tombol di mana kita bisa lihat lokasi di mana dia melakukan absensi itu. Misalnya di sini kita tekan. Nah, di sini kita langsung bisa melihat titik koordinatnya dan ini kita bisa lihat dia absensinya di sini, di titik lokasi berikut. Oke, kita kembali. Di berikutnya ada bagian order makanan. Di sini order makanan ini dikhususkan untuk semua pengguna termasuk admin untuk melakukan pemesanan makanan. Dan ini ada untuk range waktu ya. Jika sudah di atas jam 9 pagi, kita sudah tidak bisa menekan tombol ini. Yang artinya di mana kita tidak bisa memesan makanan. Dan berikutnya ada di bagian booking ruangan, yang dimana ini adalah sistem fitur, di mana kita akan memesan ruangan untuk meeting. Nah, jika kita ingin memesan ruangan profesional atau inovatif atau aktif, kita akan memesan ruang aktif. Kita tinggal pencet saja pesan ruang, kita pilih tanggal hari ini, di jam yang sekarang, dan juga jam selesainya jam 12 pas. Saya jam 12 kosong, dan jumlah pesertanya itu bergantung dengan kapasitas ruangan ya. Jika kita mengisi 5, maka akan terjadi error. Gagal karena jumlah pesan melebihi kapasitas ruangan dan ada pesannya kapasitas maksimal adalah 4. Dan kita harus mengisi lagi. Nah, jika kita isi 1 dan maka akan berhasil. Nah, jika ingin melihat apakah ruangan sedang terpakai itu, dia akan memberikan informasi seperti tampilan berikut. Jika tersedia, maka kita bisa memesan di jam-jam yang di range sekarang. Jika terpakai, statusnya terpakai, maka ruangan sekarang itu sedang terpakai.
Berikutnya ada pesan Zoom, yang dimana pesan Zoom ini khusus sama seperti sistemnya sama seperti booking uang, di mana dan di sini ada pesan harian. Pesan harian ini jika teman-teman ingin memesan di jarak waktu, misalnya di minggu depan itu teman-teman ingin memesan hari Senin sampai hari Sabtu, itu teman-teman bisa langsung mengarah ke fitur pesan harian ini. Nah, dan jika teman-teman tidak ingin menggunakan pesan harian, bisa langsung menggunakan bagian sini saja. Ini dikhususkan untuk yang teman-teman membeli hari Senin sampai Jumat. Misalnya ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Nah, dan teman-teman juga bisa membeli user user Zoom yang akan mau dipakai. Dan berikutnya ada lokasi kantor di sini di mana teman-teman akan melihat kantor unit dan titik lokasinya jika teman-teman mengarah ke sini. Dan ini jika dipencet akan muncul seperti map dan juga titik koordinat dan juga link untuk langsung mengarah dan memberikan rute langsung. Dan untuk tombol ini adalah tombol untuk fetch data, di mana ini artinya jika kita memencet ini dia akan meng-refresh data ya, di mana jika kita mendapatkan informasi dari admin untuk mengupdate kode unit, nama unit, alamat, dan juga titik koordinat, itu kita bisa langsung memencet ini, dia akan menghapus semuanya, lalu akan menggenerate data yang sudah terupdate, data yang terbaru. Sama seperti sebelumnya untuk lokasi kandang, ini sama saja ya, seperti fiturnya fitur lokasi kantor. Lalu di sini ada bagian kritikan dan masukan, ini dikhususkan untuk buat teman-teman yang akan memberikan umpan balik tentang aplikasi ini. Contohnya seperti ini, izin untuk menu booking ruangan. Lalu ada di bagian laporan pesan makan, di sini kita bisa, di sini kita akan melakukan pengolahan data dan juga analisis data. Misalnya kita akan melihat minggu ini adalah minggu ke-6, dan kita akan melihat hari Senin, dan karyawannya jika kita ingin membeli semua, maka akan muncul semua. Nah, kita bisa melihat di sini siapa saja yang sudah masuk ke dalam data mereka untuk agar mereka itu bisa memesan makan, agar tertampil di bagian order makanan sini. Nah, bisa dilihat juga statusnya mereka belum pesan, tidak semua. Dan jika teman-teman ingin memfilter hanya melihat si Yulianto, itu bisa juga teman-teman. Kita tekan lihat dan akan muncul filternya hanya khusus dia. Teman-teman juga bisa langsung menghapus data yang teman-teman ingin melihat. Ini akan menghapus data di mana si user ini tidak lagi bisa melihat pemesanan makanan. Lalu untuk generate ini, dan maaf sebelumnya, untuk laporan pesan makan ini dikhususkan untuk admin yang akan menggenerate semua data agar teman-teman atau user bisa memesan atau melihat apa list dari makanan hari ini sampai hari ke depannya, atau bisa dibilang selama minggu ini. Dengan memencet generate, itu akan langsung muncul di bagian tampilan order makanan ini. Lalu berikutnya ada laporan kuesioner. Ini adalah review makan siang yang akan muncul di order makanan. Kita bisa melihat misalnya di tanggal 2 Juni sampai 4. Maaf, kosong datanya. 9 sampai tanggal. Nah, ini. Kita bisa melihat rating dan juga saran dari review makan siang dari user.
Dan ini adalah fitur sistem between tanggal. Kita bisa melihat range dari tanggal ini sampai tanggal sekian. Dan juga kita bisa langsung mengekspor data yang sudah kita lihat ini langsung ke bagian Excel, kita langsung memencet saja ke ekspor dan akan masuk dan sudah masuk ya, survei makan siang. Dan berikutnya ini adalah menu makanan di mana di sini admin akan mengisi menu makanan. Langsung klik tambah di sini dan di sini bisa admin bisa memilih hari dan juga mengisi nama menu makanan dan juga gambar. Nah, di sini minggu ini diusulkan dibuatkan di mana akan mengambil minggu sekarang itu minggu keberapa sesuai tahun. Dan berikutnya ada ruangan di sini di mana kita akan jika ingin menambah ada ruangan baru kita langsung tambahkan di sini dan langsung akan muncul di bagian booking ruang ya. Misalnya nih nama ruangannya nama ruangannya adalah kantin. Maka di sini akan muncul tambah satu lagi kantin di sebelah sini. Dan untuk Zoom sama seperti menu yang ruangan ya, teman-teman ya. Nanti kita akan menambah user itu user 5 misalnya itu aku langsung muncul di bagian pesan Zoom ya. Ini ada user 5 gitu. Dan berikutnya ada di bagian ganti password di mana teman-teman akan bisa mengganti password secara sendiri ya. Atau enggak bisa langsung menginformasikan kepada kepada siapa? Pada admin ingin ganti password juga bisa, diganti sendiri juga bisa. Sekian dari website demo project yang bernama website Ayam Bakok Sistem Presensi Karyawan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman.